dari suku dan sebelah kampung Bagi. Dari hal datuk-datuk itu kami ucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah. Cuma sebelum pertanyaan datuk itu kami jawab. Coba datuk pikirkan yang habis-habis. Emat ian sudah-sudah. Jangan berpikir sekali lalu. Emat sekali sudah. Isu kau tiba di bukit cinta di air. Tiba di lurah cinta di angin. Tapi kalau pandangan jauh lah dilayangkan, pandangan dekat lah dilukitkan. Kalau luka tidak terasa pedih, kalau mati tidak merasa menyesal, sanggup hilang berani mati. Sekenak datuk-datuk, 2-3 kena kami. Kalau cakap datuk tu dari mulut sampai ke hati, kami yo berpicit berpegang talo. Kalau jauh dapat ditengok, kalau dekat dapat ditabur. Itulah datuk. Nampaknya nenek mama tu. Nampaknya nenek mama Iko takut ketipu di tempat antara ada tabudi di tempatnya tu. Takut nenek mama janganlah ragu pada kami Iko nenek mama. Karena kami niat kami Iko baik datang dari jauh ke nenek mama. Coba lihat nenek mama. Kami sebelum nak melamar Iko nenek mama, kalau ada hubungan setangkai tadi, kalau sirih tu batangnya merisik nenek mama, dahannya menjulai sampai ke garang. Seri kuning, putih kuning kau sudah melantik, tapi jangan sampai di tangan orang. Kami menanyakan apa keponakan nenek mama tadi itu. Lah ada orang yang meminangnya nenek mama. Ibarat kelapa condong tu, apalah condongnya ke dahan lain, ke daerah lain tu nenek mama. Jadi kami hantarkan tano, ternyata lah benar no. Kalau Pak Lurah kami itu nenek mama, jangan ragukan lagi nenek mama. Kalau Pak Lurah kami itu ialah kebun para semang kebun para nenek mama. Iko kebun para si Parawa Ogel. Iko Pak Lurah bukan semang Pak Lurah, Iko Pak Lurah orangnya sengel. Jadi macam mana nenek mama? Keponakan nenek mama di rumah Iko memang masih sengel. Baiklah, kalau hal itu yang datuk-datuk tanyakan, di siko saya hanya sebagai udah pelajar mungkin Pak sampan pelayangan. Jadi di siko saya datukang juga nak ngatukan apakah tangga bunga itu lah ada yang menandonya atau belum. Jadi untuk itu saya perlu juga nak bertanya kepada wali waris, apakah si Bungokol ada yang memegang atau belum. Demikianlah datuk, nampaknya si tangga bunga kok belum ada yang megangnya. Jadi kalau belum ada megangnya tadi nenek mama, kami nak megangnya. Nak kata nenek mama sekenak nenek mama 2-3 kena kami nenek mama. Jadi kalau dah lamaran kami ke diterima nenek mama. Jadi lamaran kami terima belum nenek mama? Terima ya. Jadi baru nanya ada megang tangke belum begini ke kami nanya lah terima belum lamaran kami. Belum. Kalau belum pegang tangkainya tadi nenek mama, kami nak pegang tangkainya. Ada kalimat buah tu kami nak ingat dan memakan buahnya nenek mama. Macam mana nenek mama diterima tu? Dia kira. Baiklah datuk-datuk dari sebelah kampung dan sebagi. Sebelum tanda dari datuk kok kami terima dan kami pegang. Elok kita minta Lamaran kami ke terima belum? Kau belum hantar tunang kau. Terima belum lamaran kami kau? Terima dulu kami dah tunang. kalau macam itu juga saya nak bertanya kepada keluarga ataupun wali waris. Apakah kita terima lah lamaran dari lama siapa tadi? Kalau Heru tadi. Macam mana? Kita terima lah. Nampak dia terima lah itu. Kalau nganggut orang Jambi tu pasti yo. Jadi kalau saya tengok Lisan kami tadi kan nganggut kalau nganggut orang Jambi yo. Jadi alhamdulillah nenek mama. jadi kalau lamaran kami kau lah diterima nenek mama bau kami kau nak hantarkan tanda nenek mama. Sebab kami katakan kepada orang tua kami tadi rak. Datuk ataupun Pak Lurah kata saya rak. Anak elang tu merisik-risik kata saya, merisik-risik di pohon mangga. Apa hal itu? Kata dia. Kalau anak orang lagi terusik, ayo kita siapkan tanda kata saya. Nah, jadi peluang
Ay kalau masalah itu apa Datuk tandanya biasa cincin kalau cincin itu kecilnya Datuk ada dia iko dia Datuk bukan kain semang kain Datuk ada dia kain sebentuk dari seberang kain perhiasan calimo jami ada dia nah iko cincin bukan semang cincin Datuk cincin sebentuk tanda kami batunang kain sepulusan tanda kami nak jadi nah itu Datuk. Tokonya ikut gelas ikut cangkir nek Datuk isi panas belah minggu Datuk jangan cemas jangan khawatir ikut betul-betul emas bukan suaso ya kalau saya bisa Baiklah Datuk-Datuk dari sebelah kampung dan sebagainya sudah sebelum tanda dari Datuk-Datuk kok kami terima dan kami pegang elok kita minta pendapat kepada pemangku adat yang ada di situ. Apa-apa ke adat kelamaan antar tanda dan taiso terpakai di dusun kita itu. Iyalah kalau model itu Datuk. Sesuai dengan kata adat itu Datuk. Di mana bumi dipijak di situ langit kita dijunjung. Sesuai dengan kata adat itu rak di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung rak di mana terbilang tercacak di situ tanaman tumbuh di mana cerminan pecah di situ kacau dan terserak di mana ranting dan patah di situ air dan pesau jadi kami dan adoh somongan ikhlas nenek Datuk ialah ngikutilah apa kata sesuai dengan adat itu yang ada di negeri nenek Datuk iko. Ya kalau kata Datuk kaki kunyit, ya kuning lah di kami kan. Kata Datuk putih, ya kapas lah di kami. Teman yo tu antaran kami ketuk antaran kandoi ko pula penuh ke atas, penuh ke tengah, penuh bawah ida. Kalau cincin ko mungkin cuma apa setengah suku, tak cukup kami di mau suku. Sebab kami ko berdiri dari dua kaki itu. Kalau Datuk tenang kaki kanan kami bergantung pada kaki kiri itu. Kalau Datuk tenang keduanya, ya jatuhlah kami. Nah kalau Datuk nak gantunglah kami ke tinggi-tinggi. Kalau nak Datuk tanamlah kami ke rendah-rendah. Itulah Datuk yang kami. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Untuk itu marilah sama-sama kita serahkan kepada yang kami muliakan Datuk Pemangku Adat di Desa Sementing Dalam. Kami mohon penjelasan dari Datuk apa daya adat kelamaan yang itu terpakai di dusun kita itu. Kalau nang adat lah diserahkan itu cukup dan sesuai lah, tentu kami terima. Dan selanjutnya kami mohon juga Datuk menjelaskan hukum hakamnya dalam duduk pertunangan. Kami pasti lakukan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari kita masih dapat bersilaturahmi di rumah orang tua kita di Sidoarjo. Kemudian salam dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, sanak keluarga, kemudian dua-dua mengenai alim ulama jadi pandai yang segala yang hadir yang saya hormati. Jadi pada kesempatan itu saya selaku pemangku adat di Desa Sementing Dalam pertama mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari pihak laki-laki yang datang jauh-jauh dari Pulau Jawa sana di Desa Sementing Dalam, Kecamatan Kamarajo, Kabupaten Banyuwangi. Jadi dari tadi kita sudah sama-sama mendengarkan video pelajaran bukit baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan terkait sebagai adat acara lamaran sekaligus tentang tado ataupun juga tado di Bali itu.
Jadi perlu saya sampaikan bahwa tradisi di dusun Kamiko sebelum melangkah ke acara ijab kabul tentunya ada proses demi proses adat istiadat yang harus kita lalui. Salah satunya pada hari itu yaitu acara lamaran sekaligus mengantar tamu. Jadi termasuk mungkin ada perbedaan adat istiadat dari atau mungkin sama, cuma itu pasti yang beda. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian kebetulan pihak yang datang itu memang menyeberang Kabulau ya, wadah tidak. Jadi saya pikir waktu 12 mungkin di Gunung Jogja dan Jogja di bahasa itu kaset baru lagu kan. Nah, jadi kemudian tadi ada penjelasan juga bahwa yang melamar itu sekaligus pemangku adat lah kalau bahasa Jambi gitu. Di daerah yang berbeda, tepatnya di Jakarta ya. Oh di Magelang, Jawa Tengah. Jambinya di Dorongan Ibrahim. Jadi intinya harapan tadi sudah proses pertama sudah diterima lamarannya. Nah perlu saya sampaikan pada kesempatan itu bahwa itu pakai ataupun adat istiadat yang ada di dusun Kuning Dalam itu, desa Kuning Dalam di Bumi Sailun Salimbai, Kabupaten Jambi, untuk petunangan itu yaitu cincin sebentuk seberat 4 suku, kemudian kain panjang ada 1 helai. Itu yang barang yang harus ada pada kesempatan itu. Mungkin kain panjangnya ada Mbak, topik. Jadi nah selain dari itu mungkin namanya ikutan. Jadi kalau tidak ada juga tidak salah. Jadi kalau yang 2 poin itu tadi tentunya harus ada di depan kita bersama itu. Jadi itu. Nah kemudian tadi sudah diminta oleh Ibu Belajar Bukit dari pihak perempuan untuk menyampaikan hukum akamnya. Jadi saya menyampaikan untuk hukum akamnya bersama-sama Jotawi. Jadi nenek mama dari suku yang sebelah dari daerah Magelang sudah datang jauh-jauh ke Kementerian tentu dengan niat yang ikhlas, tulus dan baik untuk melamar anak kemenakan kami itu. Nah bukannya kami sudah percaya, tapi juga harus diantarkan dengan tanda yang sudah kita saksikan bersama, insya Allah sudah lengkap. Yang perlu sama-sama kita pahami, yang harus kita ikuti juga, kita tidak tahu yang namanya kejadian itu di luar dugaan. Makanya kami perlu menyampaikan sanksi-sanksinya. Jadi ketika sudah hari itu diproses lamaran dan tunangan, namun menjelang waktu paling lambat 6 bulan ke depan. Jadi artinya sebelum masa 6 bulan dari hari itu sudah harus ijab kabul. Itu paling maksimal ijab kabul. Lalu konteks resepsi itu sunat kan? Nah, itu sudah harus dilaksanakan. Artinya kita hitung mulai hari itu dulu berarti sekitar 180 hari. Nah sebelum 180 hari itu sudah harus ada diikutkan lagi acara lanjutannya antar adat. Adat itu pada bahasa Jambi itu isi kamar kosong. Itu ada adat istiadat yang kita pakai yang harus juga itu bapak penuhi dari pihak laki-laki. Kemudian nanti diproses lagi MA-nya untuk laporkan ke KUA untuk melaksanakan ijab kabul. Nah masa 6 bulan itu tentu lama kan, ataupun sebulan.
seandainya di luar dugaan mungkin pihak laki-laki itu berubah pikiran, kita tidak tahu kan, mungkin banyak liku-liku, banyak rejal yang dilalui menjelang masa selanjutnya, artinya yang diantarkan itu hilang lalu. Jadi jangan tadi ketika niat sudah berubah datang pula risiko nak minta gitu kan. Nah ketika sebaliknya pihak betino atau pihak perempuan yang berubah pikiran, masa dusun kami kalau nak lagi proses selanjutnya lunak. Yang diantara itu so pulang dulu, artinya mas kos 4 suku kalau ada di situ kan, jadi setengah suku, lain panjang tadi sektor dua. Tapi kan saya yakin itu tidak kita inginkan, tapi perlu kami sampaikan sanksinya supaya untuk memperkokoh niat tulus tadi. Jadi jangan sampai ketika kami sampaikan ada niat untuk hal itu, saya maksudkan. Nah itu satu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah kemudian masa waktu 6 bulan Pak, maksud saya cepatlah untuk di proses selanjutnya. Karena saya yakin masyarakat di desa Pak Lurah itu tidak sabar lagi. Karena perkiraan saya kegiatan PKK di situ ibarat ayam tidak ada berindung. Ya kan, kasihan, ya kan. Jadi tidak ada nyai kalau bahasa orang Ningting itu, jadi tidak jalan organisasi PKK di kelurahan Bapak Pak Lurah itu. Jadi cepat. Lalu kena saya kemarin saya konsultasi, bos saya hari itu acara adat lah gitu kan, langsung acara lama acara adat. Bulan depan langsung resepsi supaya kegiatan PKK di kelurahan itu bisa berjalan normal kembali. Mano ayam jantan tuh kalau untuk ngurus sama banyak bisa tanpa ayam bedino ketuanya. Jadi itu mudah-mudahan cepat ayam. Jadi kami di Siko ke desa. Jadi itulah saya berdoa mudah-mudahan proses itu cepat dilaksanakan. Sebelum tadi kalau lambat justru masyarakat demo lagi kan, kacau. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan.